Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang dongeng asal mula nama Bengkulu. Bengkulu yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang mana ibu kotanya juga bernama Kota Bengkulu. Bengkulu ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Nah, bagaimana awal mula penamaan Bengkulu ini? Silakan disimak dongengnya. Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Makrauriang. Di bawah Kesultanan Banten mereka menjadi Fazal. Menurut cerita rakyat Bengkulu, legenda asal mula nama Bengkulu berawal saat terjadi peperangan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Serut. Pangkal masalahnya adalah penolakan lamaran putra Raja Aceh oleh Raja Anak Dalam Muara Bengkulu, Raja Kerajaan Serut. Peperangan terjadi antara dua kerajaan tersebut dengan hebatnya tanpa ada pihak menang maupun pihak kalah. Alkisah, dahulu kala tersebutlah sebuah kerajaan di Bengkulu bernama Kerajaan Serut yang dipimpin oleh Ratu Agung. Ratu Agung memiliki 7 orang anak. Si sulung bernama Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu, sedangkan si bungsu bernama Putri Gading Cempaka. Saat Ratu Agung wafat, Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu dinobatkan sebagai penggantinya. Ia kemudian memerintah Kerajaan Serut dengan adil dan bijaksana, melanjutkan keadilan ayahandanya. Di bawah kepemimpinannya, perdagangan Kerajaan Serut menjadi berkembang pesat. Pangeran Kerajaan Aceh ingin melamar Putri Gading Cempaka yang merupakan adik bungsu dari sang raja. Seiring berjalannya waktu, adik bungsu sang raja Anak Dalam Muara Bengkulu, yaitu Putri Gading Cempaka, tumbuh menjadi seorang gadis cantik jelita. Telah banyak para pangeran juga saudagar kaya ingin mempersuntingnya. Kecantikan Putri Gading Cempaka diketahui pula oleh seorang pangeran dari Kerajaan Aceh. Sang pangeran segera mengirim utusan ke Kerajaan Serut untuk menyampaikan keinginan dari Pangeran Aceh untuk melamar Putri Gading Cempaka. Keinginan sang pangeran untuk melamar ditolak halus oleh Raja Anak Dalam Muara Bengkulu. Setelah mengetahui keinginannya untuk melamar ditolak oleh Raja Anak Dalam, sang Pangeran Aceh merasa sangat tersinggung. Ia marah bukan main. Ia kemudian meminta Kerajaan Aceh untuk menyerang Kerajaan Serut. Tak lama kemudian, Kerajaan Aceh mengirimkan pasukan secara besar-besaran menggunakan kapal-kapal perang. Raja Anak Dalam Muara Bengkulu mengetahui rencana penyerangan tersebut. Ia segera menyiapkan siasat khusus untuk menghadapi pasukan Kerajaan Aceh. Ia mengetahui bahwa Kerajaan Aceh memiliki pasukan kuat. Kerajaan Aceh terkenal sulit untuk dikalahkan. Maka dari itu ia memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon-pohon. Batang-batang kayu pohon tersebut kemudian dilemparkan ke sungai agar bisa menghalangi gerak kapal pasukan Kerajaan Aceh.
Pasukan kerajaan Serut segera bekerja keras menebangi pohon, kemudian menghanyutkan batang-batang pohon tersebut ke sungai. Sementara sebagian pasukan lain berjaga-jaga untuk menghadapi serangan pasukan kerajaan Aceh. Sudah tak terhitung berapa banyaknya kayu dan pohon yang hanyut hingga memenuhi sungai. Saat pasukan kerajaan Aceh tiba di sungai untuk menuju kerajaan Serut, mereka terkejut mendapati banyaknya batang-batang pohon hanyut dari arah hulu sungai menghalangi kapal-kapal mereka. Susah payah mereka berusaha menghindari kayu-kayu yang sangat menghambat perjalanan mereka. Untuk menghindari kayu-kayu tersebut, beberapa prajurit berteriak, "Empang kahulu, empang kahulu." Akhirnya, setelah bekerja keras, kapal-kapal pasukan kerajaan Aceh berhasil melaju. Mereka mendarat di sebuah kaki bukit. Para prajurit kerajaan Aceh melompat ke daratan dari kapal-kapal mereka. Para prajurit Aceh segera disambut oleh serangan pasukan kerajaan Serut yang memang telah menunggu. Maka terjadilah peperangan hebat antara kedua pasukan. Dengan siasat cerdik Raja Anak Dalam Muara Bengkulu, kehebatan pasukan kerajaan Aceh mampu diimbangi oleh pasukan kerajaan Serut. Cukup lama peperangan tersebut berlangsung tanpa ada tanda-tanda pasukan mana yang akan unggul dan pasukan mana yang akan kalah. Sudah banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak, namun kedua kekuatan tampak seimbang. Melihat peperangan tidak berkesudahan tersebut, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu merasa sedih. Ia tidak sanggup melihat begitu banyak korban berjatuhan. Akhirnya, dengan diiringi oleh keenam adiknya, kerabat keluarga kerajaan dan beberapa pengikut setianya, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu kemudian pergi ke Gunung Bungkuk. Mereka tinggal di gunung tersebut hingga peperangan berakhir. Karena tidak ada tanda-tanda pasukan mana akan menang, akhirnya peperangan itu pun berakhir sendirinya. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, tidak melanjutkan peperangan. Meskipun peperangan telah berakhir, namun Raja Anak Dalam beserta keenam adik dan pengikut setianya tetap tinggal di Gunung Bungkuk. Sejak peperangan dahsyat tersebut, wilayah kerajaan Serut kemudian berubah penyebutan namanya. Mulai dari teriakan para prajurit kerajaan Aceh, "Empang Kahulu," berubah menjadi Pangkahulu, berubah lagi menjadi Bangkahulu, dan akhirnya seiring berjalannya waktu, kini kita mengenalnya dengan nama Bengkulu. Nah, begitu ya saudara-saudara, dongeng atau cerita rakyat asal mula nama Bengkulu yang kemudian kita kenal menjadi nama Provinsi Bengkulu dan juga Kota Bengkulu. Benar dan tidaknya cerita rakyat ini saya kembalikan ke pemirsa Borin Vlog semua. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Adapun teman-teman bisa menyimak juga dongeng atau kisah legenda lainnya yang ada di channel YouTube Borin Vlog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.